Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Muhammad Sidik dari kelas A1 PGSD 2022 dengan NIM 22060003. Nah, di sini saya mengambil berita yang ada di Ternate, Maluku Utara, yang dimana siswa SD dibully sama temannya hingga meninggal. Nah, kasus bullying di sekolah merupakan masalah yang cukup serius, yang dimana dampaknya dapat berlangsung lama pada perkembangan psikologis anak. Nah, bullying ini adalah tingkatan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain, yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau sosial. Nah, selain itu ada juga dari penanganannya menurut teori-teori yang ada di psikologi. Yang pertama yaitu teori perkembangan sosial. Nah, yang dimana Erikson mengemukakan teori perkembangan perkembangan sosial yang berfokus pada tahap perkembangan sepanjang kehidupan. Nah, pada tahap ini anak-anak berusaha mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual mereka. Mereka mencari pengakuan dari teman sebaya dan guru. Nah, jika mereka mengalami bullying, anak-anak bisa merasa inferior, rendah diri, dan kehilangan rasa percaya. Hal ini dapat menghambat perkembangan sosial mereka dan perkembangan mental mereka. Nah, yang keduanya itu teori pembelajaran sosial. Nah, teori ini menyatakan bahwa perilaku agresif, termasuk bullying, dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan model yang ada di sekitar anak. Nah, misalnya anak melihat di lingkungan rumahnya, sekolah, atau dalam media, mereka lebih meniru perilaku tersebut. Misalnya, anak yang melihat teman atau saudara mereka terlibat dalam bullying mungkin menganggap perilaku tersebut sebagai cara yang sah untuk mendapatkan perhatian atau mengenalikan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu teori kognitif. Menurut Piaget, bahwa anak-anak mulai beberapa tahap perkembangan kognitif yang memengaruhi cara mereka memahami dan berinteraksi dengan dunia. Nah, pada usia-usia anak SD, anak berada pada tahap konkret operasional, di mana mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir logis mengenai situasi sosial. Nah, jika seorang anak terlibat dalam bullying, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak sosial atau emosional dari tindakan mereka, atau mereka bisa mengabaikan perasaan orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan bahwa individu memberikan penjelasan terhadap perilaku orang lain. Anak yang menjadi korban bullying mengaitkan pengalaman tersebut dengan sesuatu yang ada pada diri mereka sendiri, seperti kekurangan fisik atau kesalahan pribadi. Sebaliknya, pelaku bullying bisa saja mereka merasa bahwa tindakan mereka adalah cara untuk membela diri atau menganggap provokasi. Nah, teori atribusi ini penting dalam memahami bagaimana persepsi anak terhadap diri mereka sendiri dan orang lain dan dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam situasi sosial. Nah, yang terakhir yaitu teori kebutuhan dasar.
Nah, menurut Maslow, manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Nah, pada tingkat pertama, kebutuhan psikologis harus dipenuhi, diikuti dengan kebutuhan rasa aman. Nah, pada tahap berikutnya itu kebutuhan sosial dan penghargaan menjadi penting. Nah, anak-anak yang menjadi korban bullying seringkali merasa tidak aman dan terancam, yang dapat menghambat perkembangan kebutuhan sosial dan penghargaan mereka. Hal ini bisa mempengaruhi perasaan mereka terhadap diri sendiri, serta hubungan mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa di sekitar mereka. Nah, untuk selanjutnya itu ada dampak bullying gitu. Pasti semuanya juga ada dampaknya gitu. Nah, dampak bullying apa saja sih menurut dampak bullying apa saja terhadap psikologi anak? Nah, yang pertama yaitu rendahnya harga diri. Perasaan tidak dihargai atau diejek bisa membuat anak merasa tidak berharga. Yang kedua yaitu adanya depresi dan kecemasan. Nah, pengalaman bullying dapat memicu gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Yang ketiga yaitu kesulitan sosial. Nah, korban yang sering dibully sering kesulitan untuk membentuk hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya. Nah, yang terakhir yaitu penurunan prestasi akademik. Bullying dapat mengalihkan perhatian anak dari belajar untuk mengurangi motivasi mereka untuk berprestasi di sekolah, karena mereka adanya tidak percaya diri gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada penanganan, bagaimana sih solusi untuk agar tidak adanya bullying. Yang pertama yaitu mengajarkan empati kepada anak-anak. Yang kedua yaitu membuat lingkungan yang aman dan mendukung untuk perkembangan sosial anak. Yang ketiga yaitu memberikan contoh positif dari orang dewasa atau teman sebaya. Yang terakhir itu mengidentifikasi dan mengubah pola atribusi yang salah. Nah, jadi dampak bullying itu sangat besar sekali, dan seharusnya di sekolah itu kita harus mengajarkan jangan sampai ada perilaku bullying yang untuk di sekolah itu seharusnya jangan ada perilaku bullying yang dimana bisa memicu depresi kepada anak-anak yang jadi korban bullying tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.